Kamu bangun pagi ini, dan secara teknis nggak ada yang salah. Kerjaan masih ada, orang-orang di sekitarmu masih sama, hidupmu dari luar baik-baik saja. Tapi ada sesuatu yang berat, sesuatu yang kamu nggak bisa jelaskan. Seperti ada bagian dari dirimu yang sudah lama mengetuk dari dalam bertanya, ini aja, ini yang namanya hidup. Kalau kamu pernah merasakan itu, perasaan yang aneh yang nggak bisa kamu kasih nama, mungkin ini bukan kebetulan kamu nonton video ini. Kita diajarin untuk mengukur hidup dari hal-hal yang kelihatan, produktivitas, pencapaian, angka di rekening, likes di postingan, dan selama semua itu cukup, kita dibilang harusnya bersyukur, harusnya puas. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas. Kadang perasaan hampa itu bukan tanda kamu kurang bersyukur. Kadang itu tanda kamu sudah terlalu lama hidup dalam versi dirimu yang bukan benar-benar kamu. Kamu tahu rasanya pakai baju yang dari luar kelihatan bagus, tapi nggak pernah nyaman? Kesempitan di sini, kebesaran di sana. Kamu terus pakai karena kan udah beli, tapi setiap kali pakai ada yang nggak pas. Nah, banyak dari kita yang hidup seperti itu, menjalani kehidupan yang seharusnya kita mau, tapi nggak pernah benar-benar kita pilih. Dan yang bikin rumit, kita bahkan nggak sadar kita sedang melakukannya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, kalau kamu merasa topik-topik kayak gini penting, tentang memahami diri sendiri, tentang jujur sama apa yang sebenarnya kita rasakan, pertimbangkan untuk subscribe. Di channel ini, kita nggak bicara soal motivasi kosong. Kita bicara soal hal-hal yang jarang orang mau akui tentang diri mereka sendiri. Oke, lanjut. Kebanyakan orang menjalani hidup tanpa pernah mempertanyakan pola yang mereka ikuti. Bangun, kerja, scroll, tidur, ulangi. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mempertanyakan itu melelahkan. Lebih gampang jalan terus daripada berhenti dan bertanya, tunggu, ini beneran yang aku mau. Tapi sesekali, sesuatu menembus. Bisa dari percakapan, bisa dari momen kecil, bisa bahkan dari video random yang entah kenapa kamu klik. Dan tiba-tiba, kamu sadar, cara kamu hidup selama ini bukan satu-satunya cara. Kamu selama ini autopilot, dan kamu lupa kalau sebenarnya kamu bisa pegang setir. Ini yang perlu kamu pahami. Perasaan gelisah itu, perasaan hampa itu bukan kelemahan, itu awareness. Itu retakan pertama di permukaan, tempat di mana kebenaran akhirnya bisa masuk. Masalahnya, di titik ini, kebanyakan orang mundur. Mereka merasakan ketidaknyamanan dari outgrowing hidup yang selama ini mereka kenal. Tapi hal yang tidak dikenal terasa lebih menakutkan daripada tetap di tempat yang sama. Jadi mereka tutup lagi retakan itu, pura-pura nggak lihat, kembali ke rutinitas. Dan ini membawa kita ke sesuatu yang lebih dalam. Kita nggak pernah diajarin untuk duduk dengan ketidaknyamanan. Kita diajarin untuk lari darinya, untuk distract diri, untuk scroll sampai perasaan itu hilang. Tapi perasaan itu nggak hilang, dia cuma tenggelam. Dan suatu hari, dia muncul lagi, biasanya lebih keras. Perubahan bukan sesuatu yang kita kejar dengan sukarela. Lebih sering, perubahan itu menyeret kita pelan-pelan sampai akhirnya kita nggak punya pilihan selain menghadapinya. Tapi bagaimana kalau daripada menunggu sampai hidup memaksamu, kamu memilih untuk mendengar sekarang? Kamu nggak harus punya semua jawaban. Kamu nggak harus tahu persis mau kemana. Yang kamu butuhkan cuma cukup penasaran untuk melangkah keluar dari jalur yang selama ini kamu ikuti, bahkan kalau cuma sebentar, dan bertanya, hidupku akan seperti apa kalau aku benar-benar hidup di dalamnya? Bukan cuma menjalani, tapi benar-benar hadir. Karena perubahan nggak dimulai dari lompatan besar, perubahan dimulai dari noticing, memperhatikan. Memperhatikan bagaimana dadamu terasa sesak setiap kali kamu setuju pada sesuatu yang sebenarnya nggak kamu mau. Memperhatikan bagaimana energimu berbeda setelah menghabiskan waktu dengan orang-orang tertentu. Memperhatikan momen-momen kecil di mana kamu berasa, entah kenapa, sedikit lebih hidup. Momen-momen itu bukan random, itu petunjuk. Dan kalau kamu ikuti, pelan-pelan mereka akan membentuk peta menuju hidup yang benar-benar cocok untukmu.
Tapi langkah pertama selalu sama, presence, di sini, sekarang. Bukan 5 tahun dari sekarang, bukan setelah kamu memperbaiki dirimu. Karena banyak dari kita terus menunggu sampai kita sempurna untuk mulai hidup. Kita bilang ke diri sendiri, nanti kalau udah percaya diri, nanti kalau udah siap, nanti kalau semuanya udah jelas. Tapi hidup nggak menunggu kamu siap, dan itu justru indahnya. Kamu nggak harus siap, kamu cuma harus hadir. Ada satu hal lagi yang jarang disadari. Mungkin selama ini kamu menahan bagian dari dirimu karena takut nggak diterima. Mungkin kamu terus bilang iya pada hal-hal yang nggak kamu percaya karena rasanya lebih aman daripada bilang enggak. Mungkin kamu meredupkan cahayamu sendiri supaya orang lain nggak merasa nggak nyaman. Dan mungkin diam-diam kamu menunggu sesuatu terjadi yang akhirnya memberimu izin untuk jadi dirimu sendiri. Kalau kamu menunggu izin itu, ini dia. Kamu nggak perlu mendapatkannya. Kamu nggak perlu membuktikan bahwa kamu layak. Kamu cuma perlu memutuskan bahwa hidupmu cukup penting untuk dijalani dengan jujur. Dan jujur bukan berarti sempurna. Jujur berarti manusiawi. Kadang berantakan, kadang nggak yakin, kadang takut, tapi tetap muncul. Ini yang nggak pernah ada yang bilang. Saat kamu mulai hidup selaras dengan apa yang benar untukmu, bahkan dalam cara-cara yang kecil, sesuatu bergeser. Kamu mulai menarik orang-orang yang menemuimu di tempat kamu sebenarnya berada, bukan di tempat kamu berpura-pura berada. Kamu mulai melihat peluang yang sebelumnya nggak kamu sadari. Kamu mulai sadar bahwa kamu nggak pernah benar-benar terjebak. Kamu cuma berdiri di ruangan dengan pintu yang terbuka lebar, mengira pintunya terkunci. Ketidaknyamanan yang kamu rasakan sekarang itu bukan musuh. Itu ruang antara siapa kamu dulu dan siapa kamu sedang menjadi. Dan di ruang itu, setidak nyaman apapun rasanya, disitulah transformasi sebenarnya terjadi. Kamu nggak rusak karena merasa seperti ini. Kamu sedang bangun. Kamu mulai melihat retakan di versi realitas yang selama ini diberikan kepadamu. Dan melalui retakan itu, cahaya masuk. Satu hal lagi. Kamu mungkin nggak sadar, tapi kamu sudah membawa bahan mentah untuk hidup yang sepenuhnya berbeda. Setiap memori, setiap pelajaran, setiap kesalahan, setiap momen kecil di mana kamu memilih keberanian, semuanya ada di dalam dirimu. Nggak ada yang sia-sia. Bahkan momen yang paling menyakitkan meninggalkan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kamu. Kita jarang berhenti untuk melihat apa yang sudah kita punya. Kita terlalu sibuk mengejar hal berikutnya sampai lupa bahwa kita sudah bertahan dari hal-hal yang kita pikir akan menghancurkan kita. Kita lupa bahwa kekuatan bukan sesuatu yang kamu temukan di luar sana. Kekuatan adalah sesuatu yang kamu bangun pelan-pelan di tengah badai. Akan selalu ada alasan untuk menunda. Akan selalu ada ketakutan yang mencoba menahanmu di tempat ini. Tapi ketakutan bukan musuh. Ketakutan cuma undangan untuk melangkah ke sesuatu yang lebih besar. Perubahan gak menunggu izin. Dia mengetuk sekali. Dan kalau kamu buka pintunya, dia akan membawamu lebih jauh dari yang pernah kamu bayangkan. Kamu gak harus membangun ulang segalanya dalam semalam. Kadang perubahan yang paling powerful itu sunyi. Sesederhana memilih untuk bicara jujur di percakapan di mana biasanya kamu diam. Sesederhana bilang enggak pada sesuatu yang menguras energimu. Sesederhana memberi dirimu sendiri 1 jam perhatian, bukannya menuangkan semuanya ke orang lain. Momen-momen kecil ini penting. Mereka adalah bukti untuk dirimu sendiri bahwa kamu bersedia hidup dengan cara yang berbeda. Dan ya, akan ada orang yang gak paham perubahan ini. Orang yang lebih suka versi dirimu yang dulu, yang gak menuntut banyak, yang gak mengganggu pola yang mereka nyaman di dalamnya. Itu oke. Hidupmu bukan untuk muat di zona nyaman orang lain. Orang-orang yang memang ditakdirkan berjalan bersamamu akan naik untuk menemui versi dirimu yang lebih hidup. Bagian tersulit adalah kadang kamu harus melepaskan hal-hal atau orang-orang yang kamu pikir akan bersamamu selamanya. Bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu tumbuh. Dan pertumbuhan akan selalu mengubah landscape hidupmu. Jadi, tarik nafas dalam. Biarkan dirimu merasakan persis di mana kamu sekarang. Bukan di mana kamu pikir seharusnya kamu berada. Bukan di mana kamu kemarin, cuma di sini. Ini titik awalnya. Dan dari sini, apapun mungkin.